minggu. Waduh lama kan. Belum dia apa gampang kali rumkat. Oh salah mungkin instalan gimana tuh? Gampang kali. Apa itu? Gampang kali rumkat bro. Nggak berbagi gitu. Iyalah berbagilah. Aman itu, nanti kita bagi-bagi nanti lombanya. Enggak. Oke, waktunya saya bertanya dulu ya. Mungkin gitu bagi itu aktif apa video foto aktif. Oke, saya bertanya dulu satu ya. Nah, apa kau? Kau udah baca? Udah baca ya, itu kan perkaos lah. Ini si Longor ini kok nggak nyambung-nyambung. Kau dulu berapa kali jatuh dari ayunan? Kok nggak dijelasin? Kau. Perkaos lah, ajarnya sangat bagus lagi. Jadi kalau kita ketemu di rumah orang, terus anak yang punya rumah di perkaos, betul? Dengarkan, ini yang punya rumah menawarkan. Itu anak itu sakit dia. Sendiri. Malah yang punya rumah nawarin orang-orang yang kamu itu, ya. Yang tadi sudah itu dibawanya lah dia masuk ke rumah itu lalu dengarkan. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka. Mereka ini siapa? Orang yang mau berjahat kepada orang Lewi, berkatalah kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kan dikatakan punya rumah, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Mau diperkosa orang Lewinya. Terus. Dia itu mabuk selangkangan. Ada anakku perempuan yang masih perawan. Tetapi ada anak perempuan yang masih perawan dan juga gudik-gudikku. Dia menawarkan, mereka tidak mau. Orang itu tidak mau. Tetapi orang-orang itu tidak mau. Perkataannya orang itu melengkapnya. Perkaos lah. Makanya otak itu diburit, ya. Jadi perkaos lah, jangan diburit. Perkaos lah dan perbuatlah, perkaos lah dan perbuatlah apa yang kau pandang baik. Hebat, mantap. Jadi, tapi mereka tidak mau kan? Tepuk tangan. Tetapi orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkapnya. Mantap. Bang Andi. Kalau ada saya begitu Bang Andi, saya bertamu ke tempat orang, terus kata yang punya rumah. Berarti kau mendukung orang penjahat seperti itu. Ini ada anak perawanku. Berarti kau bagian dari pendukung penjahat kelamin. Perkosalah dia. Terus iya, berarti kau bagian dari pendukung penjahat kelamin dong. Gimana pandangan Bang Andi? Berarti kau pendukung penjahat kelamin dong. Berarti kau bagian pendukung penjahat kelamin. Aduh, mantap. Kenapa aduh? Otakmu nggak nyambung. Kamu bagian pendukung penjahat kelamin berarti. Mantap. Masa orang datang ke kampungnya ayatnya sudah jelas sekali. Perkaos lah. Itu bagian daripada selera begitu. Mantap. Ya, jadi kalau ada bijak kau membawakan data, jangan kelonggaran kau bawakan ke depan kan ya. Oke, saya mau bertanya. Oke, udah saya jawab pertanyaanmu. Dulu bentar. Jadi kalau aku bertamu ke rumahmu, kau harus sediakan anakmu untuk kuperkosa. Dengarkan. Alamak. Daripada tamunya dibuat tidak terhormat. Itu maksud dia. Iya. Ya. Perkosalah. Tapi mereka tidak mau. Perkaoslah. Ya. Perkaoslah dan perbuatlah apa yang kau pandang baik. Jadi kalau saya ngapa-ngapain itu perempuan, sampai dia itu baik menurut Bible. Longor, ya. Tidak kau longor tapi bentukku kemana-mana. Kasian. Ya. Kasian. Sekarang saya mau bertanya. Kasian. Oke. Sekarang saya bertanya sama Dato. Gantian, buktikan kau ada ilmumu. Ada kapasitas. Jangan kau bawa nanti api tapi nggak ada ilmumu. Pertanyaan saya satu. Coba dijawab dulu. Menurut kamu, ya, yang menjadi jaring lurus itu ajaran agamanya, Nabi Isa-nya, atau ada hal yang lain? Apa jaring lurus? Datuk, menceret udah, menceret. Ya nabinya dengan kitabnya. Oke, sama Pak Ustaz. Jadi surat biarkanlah dulu Ustaz dia menjawab, berpinter dia Ustaz, jangan congor aja ilmunya. Udah mencet mau Datuk. Biarkan dia Ustaz, biar pintar ini jemaatku ini. Kau udah mencet. Kalau Ustaz kau udah bolak-balik menjawab itu. Udah. Lanjut Ustaz. Mana si Dato?
Mana Datuk? Buktikan dia keluar aja. Asyura 52 itu dah. Nabi Muhammad juga jalan lurus. Yang menjadi jalan lurus itu ajaran agamanya, Nabi Isanya, atau ada hal yang lain? Apa yang menjadi jalan lurus? Ya, dua-duanya. Kalau dalam Islam ya Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran. Diam. Begini kualitasnya dia. Kalau tadi bang. Dan demikian diwahyukan kepada Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jalan lurus, mantap. Apa itu jalan lurus? Kita buka di Az-Zukhruf 4. Oke, pertanyaanku, menurut kamu jalan yang lurus itu ajaran agamanya, Nabi Isanya atau ada yang lain? Jawab. Apanya? Apanya nih? Kalau Islam itu punya data, bukan kayak Oke, datanya tunjukkan. Di mana? Menurut kamu jalan yang lurus itu ajarannya Nabi Isanya atau ada yang lain? Jawab. Ajaran para nabi itu adalah ajaran yang lurus. Ajarannya, ya. Kalau kita sudah Bang Ali bahasa ini ya. Berarti kalau kita sudah mengikuti ajaran Islam sudah di jalan lurus. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang apa ini Majar? Jalan yang lurus itu cepat. Berarti Allah, jalan yang lurus itu Allah. Ya, aduh, menyembah Allah, sembahlah Allah. Berarti sembahlah Dia. Allah. Nah, ini sembah Allah adalah jalan yang Oke. Pertanggungjawabkan ya. Mantap. Oke. Lagi. Oke, sekarang kamu udah menyembah Allah belum? Ya udahlah. Ini wajah lilladzi fatara samawati wal ardh. Berarti kamu sudah jalan yang lurus. Ya, aduh. Kamu sudah jalan yang lurus dong? Iya. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku, sembahlah Dia. Oke. Sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Kamu sudah jalan yang lurus. Iya, udah. Oke. Kenapa di doamu masih meminta jalan yang lurus? Mana? Kamu minta lagi. Di mana? Di setiap jalan yang lurus itu apa? Jalan menyembah Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa lagi? Iya. Jawab. Setiap waktu ya manusia itu digoda oleh iblis. Berarti jalan yang lurus ada belokannya gitu. Ya, dengar dulu. Jalan yang lurus itu ada belokannya gitu. Dengar dulu. Jadi jalan yang lurus dalam surat Al-Fatihah tersebut, permintaan kami kepada Allah agar kami tetap diteguhkan kepada jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, tunjukin kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Ya, percaya jalan kepada yang Allah. engkau redai. Dengan menjalankan ajarannya. Aduh. Tapi kenapa di setiap sholat disingkat suratul mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa lagi? Iya. Kamu sebenarnya sudah di jalan yang lurus atau belum? Aduh. Jawab. Dengar. Kamu sudah di jalan yang lurus atau belum? Iya, kau diam congor aja kau ini. Ya kau congor aja. Kau congor melepas pagar. Jor, kau nanya dijelaskan diam dulu lah Jor. Kau nyerocos aja kok Jor. Enggak si Major nih kebanyakan makan dedak rasa kau nih. Santai napa? Nanya dijelaskan nyerocos saja kok Jor. Parah kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami yang jalan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu? Jalan yang telah diredoi, yang engkau redoi. Oke, jalan apa yang diredoi? Orang-orang yang mukmin yang telah meninggal sebelum kami. Ya, sebelum kami. Dan bukan jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
dan bukan jalan-jalan orang sesat seperti kau penyembah manusia. Oke, jadi sekarang kamu Iya. posisi kamu sudah di jalan yang lurus belum? Penyembah manusia, jalan sesat seperti kau, penyembah manusia, penyembah anak orang, Saat ini kamu sudah di jalan yang lurus belum? penyembah anak Maria. Kamu sudah di jalan yang lurus belum? Iya. Makanya kami minta selalu doakan Betul, agar kamu tetap saat ini sudah istiqomah. posisinya sudah di jalan yang lurus belum? Iya. Jawab dulu. Kadang-kadang. Kamu sudah di jalan yang Jalan lurus sesat belum? seperti kau menyembah anak Ini orang. kemana Terus kau jadikan aja dia kamu Tuhan. bernarasi? Aduh, kenapa kejam? Kamu saat ini sudah di jalan yang Oten lurus. itu jalan bengkok. Oten dia. Hotel itu jalan bengkok. Betul. Iya, sekarang kamu sudah di jalan yang lurus belum? Iya. Jawab. Tuhannya Tuhan KW. Iya. Longor kau Kami diminta Tuhannya Tuhan KW. Tuhan KW Tuhan palsu. Oke, berarti kamu belum ada di jalan yang lurus. Jadi ya. Kamu belum ada di jalan Kami yang lurus. ihdinas siratal mustaqim sebagai manusia, kami ini ya umat muslim ini mendoa kepada Allah agar kami diberikan jalan lurus, tetap diistiqomahkan. Oke, berarti Siratal kamu minta jalan tadi lurus dalam doa. sebagaimana jalan Siapa lagi kau yang minta? jalan yang engkau redoi. Dengar dulu. Engkau redoi itu apa? Seperti yang telah pada kaum sebelumnya macet, yang macet, telah macet. Nggak ada yang macet Macet ini. di jalan yang lurus. Nggak ada yang macet. Padahal nggak ada apa-apa di situ. Macet, Yang macet. telah engkau redoi. Ah, Ya, engkau redoi itu apa? Jalan orang-orang yang mukmin, orang-orang muslim yang bertakwa kepada Allah, yang meninggalnya secara muslim. Janganlah kamu mati kalau bukan ke dalam muslim. Kata Allah. Dan bukan jalan yang engkau kutuk. Contoh jalan sesat, menyembah anak manusia kamu belum di jalan yang lurus berarti. akan menyembah anak manusia lah. Udah jelas-jelas Berarti manusia kamu keluar belum dari di jalan wanita, yang lurus dong. terus ditemnya. Itu. kau masih dalam keraguan, kau di jalan yang lurus. Kalau kayak gitu. Makanya kami sebagai manusia Ya. wajib Kau belum di jalan yang lurus, kau ngaku-ngaku aja Iya, berarti. terus ya karena kami ini manusia. Kami Manusia kamu belum wajib ada di jalan yang wajib lurus. meminta jalan lurus kepada Allah. Iya, kamu supaya kamu itu Allah sudah di jalan yang lurus belum? supaya Allah tetap mengistiqomahkan kami. Paham ya? Berarti kamu masih dalam abu-abu dalam jalan itu, tidak di jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan lurus. Apa jalan lurus itu? Jalan yang telah engkau redoi. Oke. Nah, redoi itu Sekarang apa? kamu sudah di jalan yang lurus. Udah. Kenapa masih kau minta? Ya karena kami setiap hari Tadi kau bergaul, bilang kau sudah jalan ya, lurus. bergaul dengan Bergaul dengan orang-orang kafir macam kau. Melihat ada penyembah mayat, Beda melihat dengan ada keimanan penyembah kami. manusia, Di saat kita dikatakan sudah percaya kalau Yesus jalan keselamatan, ya udah. dan bukan jalan yang kufur Jadi kayak kau kau meragukan jalan yang lurus menyembah itu, anak masih manusia. kita aja terus. Ya. Enggak apa-apa, kami manusia minta, nggak masalah. Oke, berarti Masalah jalan kami yang lurus minta itu ada bengkoknya. karena kami ingin Dengarkan. istiqomah, Berarti jalan yang lurus itu ada mati belokannya dalam berarti. keadaan beriman. Jalan yang lurus yang kau maksud ada Karena belokannya. setiap saat iblis menggoda setiap manusia. Iya, berarti Satu detik, jalan satu yang lurus menit itu ada iblis belokannya. menggoda. Ya. Berarti jalan yang lurus itu ada kami minta, belokannya. sembahlah Allah. Iya, jalan yang lurus itu ada belokannya dong. Iya, ya udah. Iya. Berarti jalan Apalagi? lurus itu ada belokannya gitu. Enggak ada lurus itu jalan yang kau lurus itu takut digoda di tengah jalan, makanya menyembah kau minta jalan yang Allah. lurus. Iya. Mana betul kau? Apa Masa pula jalan kau lurus ini? ada Apa belokannya? pula kau ini? Apa pula kau ini? Kalau jalan yang lurus mana ada belokannya itu, lurus aja. Kau Jalan takut yang kau lurus itu digoda lagi di tengah jalan, badu bukan apa? jalan Apa yang aja kau? engkau murkai. Apa itu yang murkai itu? Iya, jalan bengkok itu. Menyembah anak Maria. Berarti di jalan yang lurus udah ada jelas-jelas lagi punya jalan nonot, yang dimurkai. punya nonot anak Maria ini dijadiin Tuhan. Iya. Kalau sudah Iya. jalan yang lurus berarti Iya. ada hal yang menyembah, dimurkai. seperti orang-orang sesat Iya, sebelumnya, menjadi orang benar. Yahudi, Nasrani, ya Kristen, menyembah manusia-manusia, Kau sudah jalan yang ajaran lurus, pagan, tapi kau takut digoda. Berarti di penyembah jalan yang popok, lurus itu ada penyembah godaan. popok. Ada setan yang jalan yang Lanjut lurus. Ustaz. Aduh, kenapa? Ya. Udah kejang-kejang. Aduh Ustaz. Kenapa kau takut? Masa di jalan lurus masih ada belokannya? Ada ilmu ya. Ya, silakan Ustaz.
Kalau ini Jalan yang lurus masa kau dari keraguan kau jalan yang lurus. Mencet udah. Udah, betul kau. Udah. Lanjut Pak Ustaz. Kasihan aku sama kau. Gak ada ilmu mayor, gak ada ilmu dia nih. Kalau ilmu kau. Oke, jelaskan dulu. User selamat malam, Islam apa Kristen? User dulu. Apalah kau ini? Jalan yang lurus itu kenapa ada belokannya? Aduh. Jalan yang lurus itu sesuai dengan Az-Zukhruf 64. Sembah Allah itu Kau lurus. sudah jalan yang lurus, tapi kau takut digoda lagi di jalan yang lurus. Aduh. Berarti jalan yang lurusnya ada belokan. Aduh. Apalagi Aduh. Wabarakatuh bang. Waalaikumsalam. Islam memang ya? Bang, saya mau minta izin. Saya dari Sulawesi Utara, Manado. Ya silakan. Saya boleh minta izin nggak bang? Apa tuh? Ya apa? Ada mau sampaikan Bang? Saya boleh nggak itu nyablon baju hanya untuk saya sendiri, untuk saya pakai. Oh, Bang Dewa. Itu boleh Bang. Kita masalah. Memakai nama api gitu maksudnya. Enggak. Pakai nama Apologet Islam boleh nggak bang? Boleh, nggak masalah. Saya minta kalau selagi abang Islam, nggak masalah, Iya. nggak masalah. Soalnya saya di sini selalu langsung face to face langsung sama dengan laten. Betul. boleh juga, insya Allah saya siap kalau Nah, ya. Bikin aja nggak apa-apa. Gitu ya, nggak masalah. Oke, mana lagi? Oh, share. Selamat malam, Kristen apa Islam? Udah batuk si bocor. Iya, jalan yang lurus kok ada belokannya. Kenapa itu? Udah nama jalan lurus kok bengkok-bengkok. Bisa jalan yang lurus tapi digoda iblis lagi. Masa kita digoda iblis? Udahlah, mayor. Sama Pak Ustaz mayor. Ada aja Ya, kau. Billy, selamat malam Bisli. Islam apa Kristen? Billy. Jadi Bibelmu Major tidak Jawab bisa dulu, dipakai. jangan lompat-lompat lagi dari tadi kamu tanya. Betul Bang Ridho. Kata Imam Syafi'i lebih baik diskusi dengan Bang Datuk, udah sama Pak Ustaz Tata aja lah. Udah kasih sama Pak Ustaz Tata aja dia. Oke, kau aja tak waras. Enggak, usah tanya. Masa kau cengeng kau dikit-dikit kau. Oke, kita mau kau. Apakah penyaliban Yesus itu rencana Tuhan? Jawab. Oke, sekarang saya mau tak waras. Jawab. Oke, jalan yang lurus siapa kau cari lagi? Ayo silakan. Jawab. Apakah penyaliban Jalan Yesus itu lurus rencana siapa kau Tuhan? cari kotak olongor? Ayo. Iya, kan udah dijawab perusahaan. Oke. Semua nabi itu adalah jalan yang lurus. Kau selalu lalap di damping itu semua. Jangan dulu tahu. Jalan yang lurus kau minta apa? Jalan lurus apa? Iya, entah apa. User Islam. Mana tuh? Ini user Islam tuh. Nggak tahu juga ini. Tahu asal ngomong aja berarti. Oke, lanjut. Apalah kau Major? Tunjukilah kami jalan yang lurus katanya. Semua nabi itu mengajarkan jalan yang Kau lurus, sudah jalan yang Mayor. lurus. Kau minta jalan yang lurus. Kau masuk angin kau itu. Timbang Kristen tiap hari, Kau minta. Kan timbang kalian tiap hari minta datang kerajaan, minta apa? Kalau Tuhan sudah memberikan. Tidak pernah dia dikabulkan. Bukan, kalau Kristen itu tiap hari bukan minta jalan lurus Bang. Bang Andi. Minta kiamat, Minta minta makan, kiamat. minta Terima makan. kasih Tuhanmu kepada Tuhanmu. Minta makan terus. Ini kau. Iya. malah Kalau tiap hari kau minta Kristen tunjukin dalam kami jalan berdoa, lurus. yang didoa itu minta makan terus. Sama minta kiamat, Bang. Datanglah kerajaanmu dia. Datanglah kerajaanku punya. Minta kiamat tuh. Minta kiamat terus dia. Ya, jadi kami itu dengan percaya diri kami sudah di jalan yang lurus. Aduh, ngoceh aja Oke, kau. jalan yang lurus. Quit. Oke, jadi doamu setiap hari Aduh, kenapa udah turun, tunjukkan jalan yang lurus? Apa lagi menyerotos saja kau ini tadi ini? Jalan yang lurus Tadi apa lagi kau menyerotos saja minta? kau. Tadi nyerotos saja Enggak kau. penjelasan kalau si Datu menjelaskan Apa jalan yang lagi? lurus itu Udah kok ada jelasin. belokan, kok ada Udah jelasin. belokannya. Iya. Jalan yang lurus kok ada belokannya. Maka Ada perintah iblis di menjadi lurus. dalam Al-Quran, sembahlah Allah. Sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini adalah jalan lurus. Kami kadang-kadang lupa menyembah Tuhan. Makanya kami diminta istiqamahkan, tunjukilah kami jalan lurus Berarti agar kami kamu tidak sekarang di jalan kami lurus tidak sekarang tersesat.
tiap hari, tiap detik. Kau di jalan lurus kadang-kadang. Aduh, kalau kau itu doanya minta makan terus kayak binatang. Iya, berarti kamu kalau binatang kan minta makan terus kadang-kadang. Jadi kenapa aku sudah jalan lurus? Hah? Gini loh Major ya. Enggak, kenapa kami umat Islam ya meminta kepada Allah agar kami ditetapkan dalam menyembah Allah itu tetap selalu istiqamah. Apa itu? Itulah jalan yang lurus sesuai dengan Az-Zukhruf 64 tadi. Kadang-kadang kami lupa, kadang-kadang kami lalai. Oh iya, makanya kami disesatkan. Makanya kami selalu dalam sholat meminta jalan lurus. Iya, makanya kau jujur. Kau kadang-kadang jalan lurus, kadang-kadang saya akan menjelaskan ya. Oke, lanjut Pak Ustaz. Ya. Seperti gini loh. Saya Bang Datuk Kota Waras mau ke Makassar. Saya mengatakan, ya Allah, apa kamu minta keselamatan doa? Nah, iya kan saya nggak tahu. Apakah saya nyampe ke Makassar atau belum? Karena ini masih perjalanan, sehingga saya ingin selamat seperti Datuk Bang Otak Waras yang sudah ada di Makassar, selamat dia. Sama dengan gini. Tapi kan saya nggak tahu ke depannya itu. Apakah dicabut oleh Allah iman saya atau tidak? Yaitu seperti jalannya orang yang kau beri nikmat. Mereka sudah final, sudah wafat. Para nabi, para syuhada, para ulama yang sudah final, mereka itu sampai meninggal, imannya ini sudah membawa iman mereka. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Maksudnya sudah final. Sama seperti gini, Bang Datuk sudah nyampe ke Makassar. Ya Allah, selamatkanlah aku sebagaimana Bang Datuk. Kalau saya kan masih mau berjalan, masih mau berangkat. Belum tahu kan, siapa tahu naik kapal 3 hari, dapat 1 hari kapalnya tenggelam, kan nggak tahu. Begitu juga saya sekarang udah jalan yang lurus, tapi kan saya nggak tahu apakah nanti saya 10 tahun lagi dicabut iman, kan nggak tahu. Akhirnya supaya saya ini tetap membawa iman Islam, tunjukkan seperti jalan yang orang sudah final gitu loh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai. Ada juga orang yang jenderal ya ke Makassar, kecelakaan, dia meninggal di tengah laut. Bukan seperti jenderal, ya Allah. Gitu. Karena kenapa kok saya minta seperti Datuk, seperti Bang Otak Waras? Karena dia sudah nyampe kepada Makassar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan seperti jenderal. Jenderal ini ada di tengah laut. Kerm, lautnya apa kapalnya itu? Akhirnya mati dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan seperti jenderal. Ya, gitu maksudnya ayat itu ya. Oke, lanjut. Iya. Nah, itu masih dalam keraguan-keraguan. Keraguan. Ya iya dong. Ada tamu. Nanti pengajaran Anda nanti apa? Dijelasin sama Ustaz Tata. Aufar, enggak juga paham kau. Ya, Aufar. Bengek kau. Bengek, mati pula nanti. Ya, Aufar. Bisa dikatakan ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa tidak benar aku. Kami beriman. Waduh, jadi Yesus cuma jalan berinjak-injak. Tidak ada jalan yang lurus, yaitu Yesus Kristus. Apa dicari lagi? Aduh, jadi Yesus boleh saya injak? Ya iya, itu buktinya. Jalan lurus yang benar, tidak lagi dicari-cari, sudah ditemukan. Iya, berarti Yesus itu jalan buat injak-injak, betul? Dengarkan. Jadi kepala Yesus boleh saya injak? Dengarkan. Di saat saya mau ke rumah tante saya tanya orang di jalan, ya. Jangan ke rumah tante saya, abang tahu. Punya saya. Nah, apakah di jalan aku harus berseru-seru tunjukin saya jalan lurus ke rumah tante saya? Jadi gini. Yesus jalan ini. Ini Yesus jalan. Ini Yesus jalan. Ini jalan. Ini Bapak. Ini kamu. Ini Major. Yesus jalan. Nah, ini Bapak. Ini Major. Ini Yesus, ya.
Berarti Yesus ini cuma jalan sampai ke Bapa. Ya, iya, untuk mengenal Waduh, Bapaknya Yesus mantap. Kristus. Berarti Major nginjak Yesus biar sampai ke Bapa. Maksudnya injak gimana? Jalan ini kan berinjak. Makanya kurangin makan sebelum belanda umum itu. Jengkol-jengkol itu kurangin. Major longor. Kata dia. Injak longor juga kau. Nyambung. Tadi kau bilang Yesus jalan, ini jalan nih. Saya bikin jalan, ini jalan. Ini Major. Ini Bapak. Jadi jangan mengenal dengan Tuhan yang benar. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapak, Major sampai ke Bapak kalau tidak melalui Yesus. Ini jalan dah. Berarti jalan ini buat injak, betul? Dengarkan, betul. Bagaimana jalanmu untuk mengenal presiden? Ya datanglah kepada Pak Prabowo. Jalan ini kan berinjak, betul? Itu jalan Pak Prabowo, jalan kita mengenal pijakan, presiden. betul, pijakan, betul. Ya. Pijakan, seperti betul. Itu. Kau jangan iya, kau jalan itu itu buat pijakan, betul. Karena kayak gitu. Nah, iya, kita terangin. Kita ini Major, ini Yesus jalannya, ini Bapak, ini jalan Yesus. Agar si Major sampai ke Bapak lewat Yesus, betul? Oh, nggak nyambung kau. Aku jalan kebenaran dan hidup. Macet. Bagaimana? Iya, aku kan nggak bantah. Aku kan nggak bantah. Aku kan nggak bantah. Ini si Major. Yang namanya presiden. Si Major membutuhkan jalan agar sampai ke Bapak, betul? Kau kayak anak TK, padahal udah tua. Berpikirnya. Jadi kalau nggak ada Yesus, nggak ada jalan ini, nggak sampai ke Bapak. Tidak ada sampai, kan tidak ada sampai. Berarti Bapak kurang. Tanpa beriman pada Yesus Kristus, kamu tidak akan. Berarti Berarti sang Bapak kurang kreatif. Saya dulu. Oke, jadi gini. Para nabi itu jalan mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu samawi, itu sama langit. Tidak mau turun 2 Tawarikh 6:18. Tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Bagaimana caranya Israel kenal Tuhan? Maka Tuhan mengutus Musa, Musa, saya tidak mau turun ke dunia. Nah, supaya Israel kenal saya, maka kamu sampaikan ke mereka ya. Apa saja yang harus aku sampaikan? Ya Allah, katakan bahwa aku ini Tuhan yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Ya. Yesus juga gitu. Sama. Dunia umat Islam ini tidak tahu Tuhan. Wong Allah itu tidak mau turun ke dunia, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Makanya dia mengutus Nabi Muhammad memperkenalkan, hai seluruh dunia, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Tidak kelihatan, Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Akhirnya kita kenal Allah. Berarti Nabi Muhammad jalan, Yesus jalan, Musa jalan. Andai kan tidak ada para nabi, manusia tidak akan kenal Tuhan. Karena Tuhan itu samawi, tidak mau turun, tidak mau dilihat manusia. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Asy-Syura ayat Al-An'am 103. Gitu maksudnya jalan itu. Ibaratkan gini, bahwa Bapak Prabowo ngomong, kalau ada orang bertemu saya, jangan langsung nyelonong ke rumah saya. Ada satpam. Hei, mau kemana? Mau ketemu Bapak Prabowo. Wih, jangan langsung, ini presiden. Ayo lewat saya, tak antar. Harus lewat saya. Berarti satpam ini jalan. Ya, jangan langsung ketemu Bapak Prabowo melalui satpam dulu, security. Berarti security bukan presiden. Yesus bukan Allah. Jalan dia, pengantar dia. Gitu. Yang benar itu. Oke, jadi presidennya kapan mau diketahui? Izin Pak Ustaz, ini ada tamu nih. Evos Islam Kristen. Evos. Kalau gaya kau macam betul aja kau lihat. Evos. Saya ini penginjil terkenal di dunia, sabar kau. Lanjut Pak Ustaz. Penginjil apa aja ngomong aja kau cibir-cibir longor. Gaya kau banyak kali. Jangan kejang-kejang kau ya. Oke. Lanjut Pak Ustaz. Sudah naikkan lagi otennya.
Kalau Major ini udah dari dulu udah nanti pertanyaannya Iya. pasti sudah ditanyakan ke saya. Sebenarnya Pak Ustadz, kawan-kawan di bawah udah komplain sama kita. Cuman karena nggak ada mainan kan kawan di bawah ya, nggak ada mainan, jadi kita pertahankan di atas kawan-kawan. Di bawah ada komplain, Ya, longor dia. Tapi karena nggak ada mainan kita akan kawan. Tapi daripada nggak ada mainan. Iya. Mohon maklum ya. Lanjut Pak Ustadz. Ya silakan Major kalau mau Malam bertanya. siapa nih? Aku deh, selamat malam. Islam Pakistan. Mana ada orang? Akun siapa nih? Akun selamat malam Islam Pakistan. Waduh, tuh dia Bang Ali, nggak mau dia nih. Ada, aku ini nggak lihat. Apa benar tuh nih? Itu akun nggak jawab dia. Yang mana? Aku nggak nampak. Di bawah itu di bawah kali. Oh iya. Kok Mana ada Bang Dato? Ya ada. Akun email. Benar tuh nggak moderator, tapi kok bisa nampak? Aku bukan moderator. Jadi kok nampak? Aku nggak nampak. Mana ada di komal orang? Udah Nyambung. Ada tadi udah dibuang. Ada. Nah, ini baru ada nih. Ya, siapa pernah tuh aku naikkan orang. DCS, selamat malam Islam Pakistan. DCS. Teman-teman Kristen yang mau naik ketik 1 ya, ketik 1 biasa naik kan. Kalau yang Kristen ketik 1 ya. Ya aku bukan moderator ini. Ya, DCS selamat malam Islam Pakistan. DCS. Ya turun aja Bang Ali. Yang Kristen 1, yang Kristen 1. Iya, turunkan ya. Ketik 1 ya, biasa kalau nggak bisa naik saya jambak. Bukan satu yang Kristen 1. Udah dijambak sama Bang Andi, Bang Taswaras. Nah, mana Kristen? Koruptor Hunter naik kau, kita diskusi Gak ada dia, nggak ada. Itu bacul tuh, ada ilmu itu. Kalau berani naik, korup antar ya naik ya. Teman-teman Kristen ketik 1 biasa naikkan, kalau nggak bisa kartu naik. Siapa nih? Belajar selamat malam. Belajar filsuf selamat malam Islam Kristen. Islam Bang, aku nyimak aja. Turunin Oke, aja lanjut. aku. Ya, dibuat dulu Bang ya. Oke. Aku Oke. nyimak aja. Oke, siap. Oke, yang di bawah yang Kristen naik, Biar kita bisa ada diskusi. Nah, pada pesta, pada makan babi semuanya nih. Iya, ini malam apa benar tuh? Malam Mitra ya? Iya. Besok makan babi mereka semuanya nih. Aduh, ajaran iblis itu kayaknya. Kristen naik ke atas. Udah kalau takut dialog bertanya ada apa-apa. Ya, bertanya. Ya, silakan Mayor bertanya Mayor. Silakan Mayor, dipersilakan sampai kiamat. Ya, nih bertanyalah Mayor sama Ustaz Tatu, bertanyalah. Puas kau. Yang Kristen naik ya, yang Islam jangan. Yang Kristen naik, yang Islam jangan. Suruh bertanya aja takut, Oten. Yang Kristen kan kawan ya, di sini apa kita udah banyak. Ani Salim, selamat malam Islam Pakistan. Ani Salim. Udah naik dia aja pula lagi, lucu. Nah, udah turun. Yang Kristen aja kan kawan ya. Yang makan 2B aja lah, yang makan B2 aja lah yang naik. Yang Kristen aja yang naik. Sam, selamat malam Sam, Islam Pakistan. Sam, selamat malam Sam. Aduh, Ditanyai. minta permintaan tapi pada naik. Ini bandar itu pakai dua HP ini kan, maka tahu kan. Udah satu aja. Jadi kok bisa tahu? Enggak, langsung connect sekali. Yang Oten naik Oten.
Mana hotel nih? Ya, kalau nggak mau naik ketik 1 biasa jamba. Aku cari ini Bang Andi, cari PC yang bisa lah. PC ku, PC yang lagi. Udah ganti PC-nya Bang Andi? Ah, aku belum. Nggak duit. Belum. Sama kalau aku udah duit. Bilang kalau ada nih kalau beli desa PC buat ini. Bolot tuh selamat malam Islam Pakistan. Oh sebentar kabur. Mayor kabur. Kabur dia kabur. Major kita bilang untuk mainan langsung diam dia. Suara ketawa kau nampak? Suara ketawa kau dengar nggak? Dengar. Iya. Berarti soundcardku 2 lubang ini udah apa ya? Pakai lubang baru aku nih. Kamu selamat malam Islam Pakistan. Mayor kabur deh ya. Kong no. Selamat malam Islam Pakistan. Islam. Ya Bang, ini bawah dulu Bang ya. Kita nunggu hotel Bang ya. Assalamualaikum Bang. Salam. Ya, bawah dulu. Hotel naik ke atas. Kalau nggak boleh naik berarti udah lemah imannya. Udah nggak bener. Waduh. Pada kabar Nina ini 847 orang masa nggak ada hotel. Apalagi makan babi nih semuanya. Boleh naik Bang, karena mereka udah tahu di mana-mana mencret, maju kena, mundur kena. Janganlah Bang Ibra Kenny. Ayu Setepu nggak bisa jambak Bang. Arif Setepu nggak bisa jambak dia. Naiklah ke atas, kami tantang kalian yang pintar. Yuk. Apa pula ini? Siapa? Aku lagi perhatiin di bawah. Aduh. Live. Kaila selamat malam Islam Pakistan. Teman kalau udah di atas ngomong ya, kalau ditanya itu jawab dong. Ya akun Arif Setepu itu penyembah manusia itu nggak bisa dijambak. Nggak ada yang mau. Mana hotel. Kabur tuh semuanya. Udah ada hotel. Mana hotel? Ini nggak usah ngorok nih. Di mana ini sepi ini? Hotelnya udah mau perayaan Natal disebut. Ini mudah-mudahan hotel. Yang jelas banyak yang udah hancur nyalinya. Ini Eros. Nah, ini Eros nih, siapa nih Eros? Mudah-mudahan Oten. Evos. Duh, mataku kabur. Siapa kawan-kawan? Kristen Bang. Kristen Bang.
Bang Eros Iya, Kristen. 100% itu. Oke, Kristen. lanjut sama Pak Ustadz ya. Ya, silakan bertanya atau ditanya sama Ustaz, silakan. Silakan Anda tanya yang Anda ragu. Mantap nih, luar biasa. Waduh, mantap ini. Lanjut Pak Ustadz. Kenapa? Dia ditanya aja maunya. Dia minta ditanya Bang Ustaz. Ya kalau nanya itu Bang Mutawara saja nanya, silakan. Waduh, tanya. Tanya aja lah, aku apa aja. Bang Alek belum. Iya, silakan Alek. Lanjut. Aku lagi apa nih Bang? Lagi di luar di jalan. Oke, silakan Datuk, silakan Datuk. Ya, Kalau siap. saja, berarti kalau minta ditanya Pak. Iya. Dialog aja sama Pak Ustadz, Pak Efros. Ini ada doten nih. Ya, dialog aja sama Pak Ustadz Bang Aras. Dialog aja. Oke, aku buka kunci dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak mau nanyain. Atau Pak Ustadz nanya Pak Ustadz. Aku mantu di bawah aja. Ya gini Bang Eros, gimana caranya kamu memperkenalkan Kristen itu, gimana caranya? Kalau pakai Bible, coba. Itu pertanyaan saya. Ya, Silakan Bang. Lanjut. misionaris. Ya bagaimana? Yesus itu Tuhan, pokoknya imani saja, gitu. Kalau Tuhan Allah, kalau Anda kan Tuhan Anda ya Allah itu kan, si nama itu, nama Allah itu kan. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Kita harus bedakan, kalau kita Tuhan itu penguasa. Kalau namanya ya Yotevave, YHWH itu. Jadi Yesus memperkenalkan Tuhan itu YHWH gitu. Jadi kalau Yesus itu penguasa. Di mana datanya dia penguasa? Yang saya tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5. Bukan ayat-ayat yang Anda comot-comot. Sekarang coba kamu pakai ayatnya, saya ini kuasa. Itu di mana? Ya, banyak. Ya satu aja. Aku telah diberikan kuasa baik di diberi kuasa. Yang kamu tuhankan siapa? Yang memberi atau yang diberi? Yang kamu tuhankan? Ya, sekarang kan kita bicara apa arti penguasa. Apa? Apa yang Yesus kuasai apa? Iya, Yesus kan menguasai. Apa yang dikuasai? Kan di dalam Alkitab, kalau kita baca. Ya, apa yang dikuasai Yesus? Kalau Musa kuasa itu masih wajar karena berhasil menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Nah, kalau Yesus kan sama-sama untuk menyelamatkan Israel kan? Betul, tapi kalau Yesus, Musa berhasil menyelamatkan dari Fir'aun, menyelamatkan Israel. Kalau Yesus, apa yang diselamatkan? Ya, menyelamatkan dari dosa, penyelamatan secara global. Di mana datanya? Aku menyelamatkan manusia dari dosa itu di mana datanya? Yohanes 3 ayat 16. Di mana? Coba baca. Baca aja. Loh, gimana sih? Jadi Yohanes 3 ayat 16 itu kan sudah jelas di situ. Ya bagaimana caranya menyelamatkan itu? Dosa itu gimana caranya? Ya itu dengan mengutus anaknya. Nah terus setelah diutus, caranya menyelamatkan dosa gimana caranya? Supaya menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi itu ada visi. Itu kembalinya itu penggenapannya itu di Kejadian pasal 3. Yang saya tahu, Yesus itu menyelamatkan dosa, bukan menyelamatkan, meminta umatnya bertobat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus Anda dengar dulu Ustaz, Anda dengar dulu. Jangan congormu yang terlalu besar. Nah, ini pakai data ini, congornya Yesus. Iya, data itu banyak, tapi sama kalau saya ambil ayat. Ya udah, silakan kamu pakai data. Pasti Anda bilang ada sanatnya, ada inilah, coba, itulah, segala macam. Ya sekarang kamu pakai data coba. Iya, sekarang kan Anda kan harus lihat. Setiap kali kita membaca ayat dalam perjanjian baru itu pasti ada nubuatan. Jadi ada penggenapan. Jadi tidak asal comot-comot. Ya bagaimana caranya supaya dosa diampuni? Jadi Yesus datang itu memang mau menggenapi. Jadi Yesus kan bilang, aku datang untuk
menggenapi semua yang dituliskan para nabi. Apa saja itu yang digenapi? Ya. Jadi pertama, Anda harus baca Kejadian 3 ayat 15. Itu pertama kali itu. Apa itu? Ya. Jadi melalui keturunan perempuan, nah, terus dia akan meremukan. Jadi meremukannya itu dengan cara apa? Mengalahkan iblis. Jadi Yesus. Loh, tapi kenyataannya iblis yang menang, bukan mengalahkan. Iblis yang membunuh Yesus. Yohanes 8:33. Anda bisa dengar dulu kah? Nah, silakan pakai data ya. Silakan. Ya, ini kan pakai data. Ini kan kitab saya. Nah, silakan. Bahwa iblis menang, coba mana? Jadi Anda dengar dulu. Jangan terlalu congor. Congornya terlalu. Makanya kenapa saya naik di sini? Saya mau hajar Anda, mau mengajar Anda. Ya, bagus ya. Kamu saya hajar pakai Bible ya, karena Bible ada di otak saya. Iya, Bibelnya itu Anda comot-comot sesukamu. Ya, lanjut. Silakan kamu comot juga, silakan. Sama kalau ayatmu, hadismu saya comot-comot, pasti Anda marah juga. Ya, ada apa-apa, silakan aja. Iya, pasti Anda bilang, gimana ini caranya ayatnya ini, ini tahunnya sekian, pasti. Iya, bagaimana, silakan udah. Iya, makanya kalau di Bible itu lain, Pak. Kalau Anda baca, itu pasti ada penggenapan. Itu apa yang digenapi? Misalnya, saya kasih contoh ya. Nah, ya. Saya kasih contoh. Misalnya di kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya, ya kan? Terus Yesus berkata, ayat ini telah digenapi. Mana ayat apa? Hari ini. Ayat apa itu? Tunggu, nanti saya kasih jelaskan. Jadi ini saya mau menjelaskan cara membaca Alkitab. Jadi tidak asal comot-comot. Ya, lanjut. Nggak usah nangis ya. Bukan nangis. Lanjut. Boleh Anda bisa comot-comot ayat sesukamu. Itu kan hanya pengetahuan Anda saja. Tetapi orang Kristen akan lucu melihat Anda. Iya, ada apa-apa. Lanjut. Sama kayak begitu. Saya juga sudah dosa nangis. Cepat. Bukan nangis. Saya kan hanya mau kasihan Anda aja. Ya, terus lanjut. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Apa? Seperti apa? Belum dijelasin seperti itu. Apanya? Ya, kalau kita sedang menjelaskan, Bapak itu masuk. Iya, silakan. Sekarang apa yang kita mau jelaskan? Ya cepat silakan. Belum menjelaskan disuruh cepat, ayo. Ya saat kita menjelaskan, Bapak itu harus mendengar. Iya, cepat. Ya, sekarang apa yang Bapak mau tanya? Loh, katanya itu menggenapi perjanjian lama. Apa yang digenapi, coba? Oh, ada. Apa? Jadi, pada waktu itu kan Yesus masuk. Masuk ke mana? Di bait suci, di sinagog. Terus? Kemudian dia kan disuruh membacakan kitab. Di mana datanya itu? Dia disuruh membacakan kitab. Ya, di mana datanya itu? Kamu ngomong kayak gitu tuh, di mana datanya? Nanti saya akan buka, kita akan baca. Tenang saja, jangan Anda cacing kepanasan. Ya, lanjut. Saya kan hanya menjelaskan saja dulu biar Anda paham. Bahasa data dulu baru dijelasin gitu biar enak. Oh, berarti Anda harus sabar. Kalau saya itu langsung data dulu. Nanti saya akan buka nat aslinya, ya kan? Ya, terus. Ya. Kemudian nanti saya akan buka penggenapannya seperti itu. Ya. Jadi saya minta Anda sabar, jangan bilang cepat-cepat kalau. Ya, lanjut. Anda minta data. Ya. Sabar ya, saya buka-buka dulu. Ya, buka-buka dulu. Ya. Asik kan? Ya. Soalnya HP saya ini tidak bisa saya buka. Enggak, otaknya yang nggak bisa dibuka. Enggak. Kalau soal otak, ya kita bisa cerita. Tapi ini Alkitab, ini setebal ini. Ya, lanjut. Kita harus punya catatan khusus, Pak. Lanjut. Apalagi kita ini kan bukan pendeta. Ngomel melulu, curhat melulu. Iya.
Habis rokok 1 sudah. Jadi sabar ya, saya akan buka. Saya akan buka di dalam. Buka titik, Jos. Ini saya harus buka Alkitab 1. Oh ya, dari tadi buka-buka melulu. Iya, tapi ini kan harus buka. Jangan-jangan ada istrinya di sebelahnya. Buka. Berasi. Dibuka. Iya. Ini kan baru buka, makanya dia buka. Baru buka langsung. Masukkan langsung. Baca kok. Baca langsung. Nah, ini aku baca ya. Oke. Nah, coba Anda bisa baca Yesaya 61. Baca. Ya, Anda baca juga ya. Ya. Ya, Yesaya 61 ya, ayat 1. Kabar selamat kepada Sion. Ya kan? Dia punya judulnya. Nah, di sini saya akan bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Aku di situ siapa? Dengar dulu ya, Anda jangan ini. Ya. Iya, Anda baca, Anda kan nyuruh, saya akan menjelaskan. Ya kan harus jelas. Aku di situ siapa? Nanti, Anda kok terlalu gimana ya? Ya, lanjut. Jadi saya lagi baca ayat ini. Enggak, karena saya tahu juga rohnya Tuhan ada pada semua manusia, bukan cuma aku di situ. Siapa? Ya sabar, nanti itu kan Anda punya sama saja nanti. Anda bisa menjelaskan berdasarkan lanjut. Iya, kemauan Anda. Itu kan Anda kan bisa comot-comot. Setelah itu nangis untuk bukan, dengar dulu lah. Oke, saya lanjut ya. Untuk memberitakan pembebasan. Nah, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Nah, sekarang ini kita baca di dalam Matius pasal 11. Yesus. Gak nyambung, gak ada hubungannya ke situ. Ini kabar selamat kepada Sion di sini. Jangan, kalau gak tepat. Enggak ya sudah lah, kalau udah indah ya sudah. Aduh, Anda kok terlalu kayak perempuan sekali mulut. Tidak, kamu tuh salah, tidak ada hubungannya lari ke Matius Yesus apa. Anda itu cocok tuh jual apa begitu. Terlalu mulutnya itu kayak perempuan. Enggak, saya ini paham Bibel loh. Iya, paham Bibelnya tapi omong kosong hanya di mulut saja. Ya udah kita dialog ya. Mau? Bukan dialog ini, saya lagi baca ini penggenapannya. Takut. Loh, kok takut? Ini orang lagi baca, Anda sudah cacing kepanasan. Itu gak nyambung. Itu nggak nyambung bagi Anda. Makanya kan saya tadi bilang. Kabar selamat kepada Sion, kau lari ke Yesus gimana sih? Iya, sekarang kan saya kan bilang kalau membaca Alkitab itu ada nubuatan, ada penggenapan. Allah ada padaku, siapa aku di situ? Dengar dulu. Kalau kita membaca Alkitab tadi kan saya sudah bilang. Apa? Ada nubuatan, ada penggenapan. Sekarang kita baca penggenapannya ini. Aku di situ siapa? Penggenapannya ini kita baca. Siapa aku di situ? Roh Tuhan Allah ada padaku, siapa di situ? Aku di situ. Itu kan Yesus. Nah, itu kan ketawa ketipu. Kamu itu gimana ini? Kalau Anda mau pintar, itu mestinya Anda harus dengar dulu biar jangan nyampe otakmu itu. Iya, Anda dengar dulu lah kalau mau pintar. Jadi itu penggenapannya itu sudah digenapi. Aku aja yang nanya deh Ustaz.
Ya udah, kamu eros kamu, aduh bahaya kamu ini, tak ngerti Bible. Bukan gak ngerti Bible, ini kan penginapannya saya mau baca, Anda sudah cacing kepanasan. Bukan, tidak nyambung itu, silakan lalu, Masa. Ya, begini Bang. Kan Yesus itu ya kan, dia itu kan ciptaan kedua ya kan Bang. Nah, teori aku karena dia ada ciptaan baru, maka dia sama seperti Adam sebelum makan buah itu. Artinya dia tidak bisa mati karena sakit penyakit karena menua gitu kan Bang. Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus tidak bisa mati karena menua gitu, terus bagaimana cara mematikan dia Bang? Ya enggak, kalau kamu nanya ke saya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang akan ada nyawa. Nah, oke. Jadi gini, setiap Allah yang Allah ciptakan, dia diberi nafas, ditiup roh, maka kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti dia mati. Yesus andaikan tidak dibunuh tetap mati dia. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ya, bahwasannya ini di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Umar ini tidak percaya masa Rasulullah wafat. Akhirnya Abu Bakar mengingatkan ayat ini, kenapa kamu aneh? Wong setiap orang manusia itu pasti wafat kalau tugasnya selesai. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Kayak Musa ya wafat. Ya, Daud ya wafat. Abraham ya wafat. Jadi Yesus walaupun tidak dibunuh ya akan wafat juga. Wong dia itu sama kok, manusia. Sifatnya manusia ini apa para nabi ini? Al-a'radul basariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Jadi para nabi ini manusia, sama semuanya. Bagaimana caranya Yesus mati? Ya pasti mati. Itu dia. Kan tadi aku bilang Bang, Yesus ini kan tidak bisa mati karena dia adalah ciptaan baru. Nah, bagaimana cara mematikan bisa mati itu? Ya. Pertanyaan aku, bagaimana cara mematikan dia karena dia tidak bisa mati karena meluas? Kata siapa tidak bisa mati? Lah iya, bahkan karena dia ciptaan baru Bang. Kalau dia ciptaan baru berarti dia bukan dari garis keturunan. Adam itu ciptaan pertama menurut kamu mati juga kan? Iya, dia kan mati itu kan karena makan buah itu. Ya tidak. Setelah makan buah dia masih umurnya masih panjang, masih punya anak gitu itu. Iya, betul. Iya. Iya kan itu kalau lebih panjang mana umurnya Yesus dengan Adam? Lebih panjang, ya lebih panjang Adam. Nah, makanya. Adam. Ya kalau Yesus tidak menerima tugas untuk mati di kayu salib, ya dia umurnya bisa melebihi Adam. Ya belum tentu juga. Tapi kan pasti mati juga kan? Enggak Bang, kan Yesus itu kan aku udah bilang Bang, Yesus itu ciptaan baru, dia tidak bisa mati karena menua. Nah, bagaimana cara mematikan orang yang tidak bisa mati karena menua ini selain dengan cara dibunuh? Buktinya Yesus itu mulai dari bayi, besar, dewasa, besar lagi, seperti umumnya manusia biasa Bang. Kok tidak bisa mati? Tidak bisa mati itu kecuali dia itu diciptakan langsung umur 30 seperti itu. Lalu tidak pernah berubah. Buktinya dia dari lahir umur 1 tahun, 2 tahun sampai umur 33 baru dia hilang dari muka bumi ini. Buktinya dia berubah. Tetap akan mati dia. Kalau udah mati ya tua. Iya. Gini Bang, anggap teoriku ini benar Bang ya. Yesus ini tidak bisa mati karena menua. Nah, pertanyaan tuh bagaimana cara mematikan dia gitu selain dengan cara disalib atau dibunuh? Karena kalau menunggu dia mati karena menua tidak bisa, karena dia itu kan menurut kamu.
Kalau kamu kalau kamu nanya ke saya, pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu mati, yang Allah ciptakan dengan diberi nyawa, nafas. Begitu juga di dalam surat Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu sama seperti nabi-nabi yang lain. Kalau tugasnya selesai, ya berlalu dia wafat. Sebagaimana nabi-nabi yang Allah utus. Ya semuanya. Yeah. Makanya Nabi Isa itu kan dia belum mati dalam Islam, diangkat. Nanti dia turun ke dunia 7 tahun dia di dunia baru meninggal dia. Nah gitu, maksudku begini Ustadz. Yesus itu dibunuh atau disalib karena dia tidak bisa mati karena menua, makanya dia harus dimatikan dengan cara dibunuh. Iya itu. Asumsi liar siapa? Aduh. Ya enggak apa-apa lah kalau keyakinanmu kayak gitu. Ya. Oke, yang lain deh. Ya. Oke, silakan. Siapa yang ngotot ini di sini? Boleh. Saya Kristen. Silakan. Mau dialog atau mau bertanya? Dialog aja menanggapi tadi. Oke. Sekarang caranya kamu memperkenalkan Yesus, sosok Yesus itu yang kamu tuhankan itu gimana caranya? Silakan. Memperkenalkan? Iya, memperkenalkan Yesus Tuhan itu orang Kristen gimana caranya dakwahnya itu? Yesus itu ya kan firman Allah. Oke. Pertama, firman itu apa? Firman itu perkataan. Oke. Ya kan? Berarti Yesus itu menerima firman apa tidak? Firman itu telah menjadi manusia. Saya tanya, Yesus itu menerima firman apa tidak? Loh iya. Iya. Firman. Oke. Sekarang gini, kata Yesus dirinya manusia yang menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Memang iya. Karena dia utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Mana ucapan Yesus bahwa dianya firman jadi manusia? Karena dia mengucapkan dia menerima firman, bukan firman jadi dia. Nah, gini. Abang tahan, saya jelaskan ya. Ya, silakan. Sabar. Di dalam kekristenan ada beberapa keyakinan tentang bagaimana cara mentuhankan Yesus, ya kan? Ada yang menganggap bahwa Allah sendirilah yang menjadi manusia itu. Jadi dia mengosongkan surga lalu kemudian menjadi manusia. Ada yang beranggapan seperti itu. Tetapi kami, orang Kristen yang memegang kepercayaan tentang Tritunggal itu, tidak akan mempan dengan pertanyaan, Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku dirinya manusia, Yesus berdoa, Yesus menangis, Yesus meminta tolong kepada Tuhan. Itu kan berbicara tentang sifat kemanusiaan. Nah, sifat kemanusiaannya inilah yang membedakan dia dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan Yesus mengaku sebagai utusan, betul dia mengaku sebagai utusan. Tetapi dia punya sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan ini? Yang mana sifat ketuhanannya? Wah iya, mengajarkan firman itu kan. Berarti Musa juga Tuhan dong, kan mengajarkan firman Tuhan, Taurat. Berbeda konteksnya, Bang. Tugas utusan itu apa sih? Sabar. Nggak, tugas utusan apa? Konteksnya berbeda. Yesus datang ke dunia ini lahir sebagai manusia. Yang saya tanya, Yesus kan ngaku utusan. Apa tugas utusan? Dengarkan dulu. Tenang. Bible itu ada di otak saya. Konteksnya berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena Yesus lahir di dunia itu sebagai juru selamat. Kalau dikatakan tadi pembahasan sebelumnya atau diskusi sebelumnya mengatakan bahwa kalau Yesus ini bisa tidak dia panjang umur tidak mati atau kekal. Yesus sebagai Tuhan dan penebus dan juru selamat itu tidak bisa. Kalau saya ingin selamat harus percaya ke Yesus sebagai apa? Nah, dia datang itu memang sebagai akan mati ya. Yang saya tanya katanya juru selamat. Kalau ingin selamat harus imani Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan lah. Di mana datanya? Maksudnya bagaimana? Kalau saya ingin selamat kekal di surga, harus imani Yesus sebagai apa? Yesus pernah mengatakan di Alkitab, aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Saya bantah dengan Yohanes 14:20. Aku, Bapa, mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga? Bagaimana? Di dalam Yohanes 17:21 atau Yohanes 14:20, yang satu itu Bapa, mereka, Yesus. Tiga-tiganya satu. Iya, makanya tiga pribadi. Apakah mereka Tuhan juga? Tiga pribadi dalam satu hakikat.
Oh, berarti mereka Tuhan juga ya? Oh iya. Oh, berarti Tuhanmu berapa berarti? Mereka ini anggaplah 12 murid. 12 tambah Yesus, tambah Roh Kudus, tambah Allah. Berarti 15 Tuhan. 3 pribadi dalam satu hakikat. Mereka ini satu dengan Bapa. Dalam satu hakikat. Ada berarti 15 dong. Ada 3 sosok. Nah mereka ini kamu buat. Sosok yang disatukan di dalam Tuhan. Mereka ini siapa mereka ini? Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke, sekarang pakai data. Di mana datanya dengar Israel Tuhan Allah kita 3 pribadi itu di mana? Nah, apa? Kata Yesus Tuhan itu satu kan? Ayatnya mana? Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengar Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Benar guru, tidak ada yang lain kecuali Dia. Iya. Betul. Berarti Tuhan yang menurut Yesus Tuhan yang benar satu itu siapa? Allah Bapa, Anak dan Roh. Oke. Kalau Allah Bapa adalah Tuhan, Yesus sendiri sebagai apa? Anak manusia. Oh ya sudah. Berarti bukan Tuhan. Iya. Orang Kristen memang mentuhankan Yesus. Nah, berarti mentuhankan manusia, bukan mentuhankan Tuhannya Yesus. Yesus itu 100% manusia, 100%. Di mana datanya? Di mana? Mau data? Oke. Allah itu cuma satu, Allah Bapa. Tidak ada tiga-tiga kayak gitu. Saya bukakan datanya. Santai bang, abang santai-santai. Dia ngomong saya menguasai Bible, hati-hati. Iya, nggak usah teriak ya. Sekarang kamu pakai data dulu bahwa Tuhan itu ada berapa sih Tuhan itu? Menurut Yesus. Apa? Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa sih? Kita bicara soal bukti Yesus Tuhan kan? Iya. Oke. Saya akan membuktikan Yesus punya Tuhan. Yang sifat manusianya itu yang punya Tuhan itu. Nanti mana yang benar? Tuhannya Kristen apa Tuhannya Yesus yang benar gitu? Baca Yohanes 8 ayat 58 bang. Coba baca. Abang kamu baca? Ya baca aja. Oke, sebelum saya paparkan semua, saya baca semua ayatnya di mana di mana di Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, nanti saya buktikan menurut Yesus Tuhan itu Allah ya, bukan Yesus. Silakan. Ya. Yohanes 8 ayat 58. Ya. Kemudian Matius 3 ayat 17. Ya, dibaca dulu, dibaca. Lukas 9 ayat 35. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Baca satu-satu dulu, nanti saya bantah langsung. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Lukas 5 ayat 17 sampai buka satu-satu dulu biar enak saya pakai Bible. Iya, saya kira Abang minta semua data ya. Oke, saya bantah. Yohanes 8 ayat 58. Terjemahan baru. Yohanes 8 ayat 58 berbunyi, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oke, saya bantah dengan Amsal 8:12. Salomo ada sebelum dunia ada. Dia konteksnya berbicara dirinya Tuhan atau bagaimana? Nah iya, kalau kamu mengatakan aku ada sebelum Abraham, lebih hebat Salomo dong. Ada sebelum dunia diciptakan. Salomo itu nyanyian Amsal. Coba kita buka ayatnya. Mana ini Ustadz ini? Ayat berapa? Amsal 8:22. Amsal 8:22. 8:22. Itu Amsal berbicara tentang Yesus. Itu nyanyian Salomo. Itu kitabnya orang Israel. Orang Israel dah kenal Yesus, dah pernah mengatakan. Mereka kan kenal Mesias akan datang. Kecuali itu kitab kamu. Itu kitabnya orang Israel. Dah kenal Yesus di belanda Arab Pak Ustadz, sama Israel orang-orang ini. Itu yang tahunya seperti itu aja kalau Ustadz itu. Ya sudah kalau menurut Israel. Itu Israel. Kalau menurut Israel dah ada itu membahas Yesus. Kapan mau berkembang Anda? Gimana kamu mau berkembang kalau udah punya kitabnya orang diambil? Kita bacakan terjemahan baru ya Bang. Menantikan Sang Mesias. Kita bacakan terjemahan baru ya. Amsal 8 ayat 22 berbunyi, terjemahan baru. Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai awal dari rencananya yang kuno. Itu permulaan tentang hikmat, logos. Opo iki. Terjemahan lama
Tuhan telah memperanakkan aku dari zaman purbakala pada mulanya dari karyanya yang pertama-tama. Ayat ini berbicara tentang kebijaksanaan hikmat ya yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan merupakan permulaan dari Allah. Dalam teologi Kristen, ayat ini seringkali diinterpretasikan sebagai referensi pada Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1-14. Didengarkan, Bang? Ya. Jadi di terjemahan baru, Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai awal dari rencananya yang kuno. Terjemahan lama, Tuhan telah memperanakkan aku dari zaman purbakala pada mulanya dari karya-karyanya yang pertama-tama. Ayat ini berbicara tentang kebijaksanaan yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan merupakan permulaan dari rencana Allah. Dalam teologi Kristen, Bang, ayat ini seringkali diinterpretasikan sebagai referensi kepada Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi daging. Kristen. Saya kalau pakai Al-Quran, walaupun saya ada sebelum dunia ada. Wa ma min